Di video ini saya akan mempresentasikan tentang syarat mendirikan usaha. Berikut biodata saya, nama saya Lona Fazira, nomor urut 15, NIS 13147, kelas 12 IPS 2. Prosedur pengurusan izin usaha. Sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan memahami aspek-aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang mempengaruhi kelangsungan usaha Anda. Berikut prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan suatu usaha. Yang pertama, membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Situ adalah pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan izin gangguan atau surat izin gangguan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. B. Prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha, situ, dan surat izin gangguan atau HO. 1. Membuat surat izin tetangga dan membuat surat keterangan domisili perusahaan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin tempat usaha. Yang pertama, fotokopi KTP permohon, foto permohonan ukuran 3x4 sebanyak 2 buah, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah, denah lokasi tempat usaha, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, izin sewa, surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi akta pendirian, dan berita acara pemeriksaan lapangan. Yang kedua, membuat nomor rekening perusahaan. Yang ketiga, membuat nama logo dan merek perusahaan, meliputi nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama, kop surat, stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal usaha, susunan direksi dan komisaris. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, para wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.co.id. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mencantumkan nilai saham. D. Mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham. Dan untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen, yaitu fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, foto penanggung-jawaban perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar warna, fotokopi luas PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa, surat keterangan domisili, surat keterangan domisili dari RT atau RW, dan foto kantor tampak depan, tampak dalam seperti ruang berisi meja, kursi, komputer. Setelah mendapatkan akta pendirian perusahaan, Anda harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke menteri terkait itu. Yang pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum. Yang keenam, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Pengklasifikasian SIUP. SIUP kecil yaitu kekayaan bersihnya sampai dengan 200 juta, SIUP menengah kekayaan bersih 200 juta sampai 500 juta, SIUP besar kekayaan bersih di atas 500 juta. Yang B. Prosedur permohonan SIUP. Yang C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Fotokopi akta notaris, fotokopi SK, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, fotokopi situ, fotokopi KK.
fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak, fotokopi direktur utama. Yang ketujuh, membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP atau tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Hal-hal yang perlu didaftarkan yaitu 1. Akta pendirian atau akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Akta perubahan anggaran dasar. 3. Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan menteri. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan TDP berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan, yaitu untuk perseroan terbatas, PT, perseroan komanditer, firma, yaitu formulir isian, fotokopi akta dan pendirian perusahaan, fotokopi pengesahan akta asli dan fotokopi pengesahan akta pendirian, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi situ, nomor pokok wajib pajak, fotokopi SIUP, fotokopi KTP, fotokopi akta, fotokopi KTP penanggung-jawaban koperasi, bukti setor biaya administrasi, fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara asing. 2. Perusahaan perorangan atau PO yang diperlukan yaitu formulir isian, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi SIUP, fotokopi KTP penanggung jawab paspor, fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP, fotokopi surat izin tempat usaha. C. Pedoman pelaksana AMDAL. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 8 Tahun 2006. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL. C. Fotokopi Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. 4. Kewenangan penilaian berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman tata kerja Komisi Penilai AMDAL. Yang kedelapan, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu hasil kajian mengenai pajak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Fungsi AMDAL yaitu memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. C. Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang D. Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan. E. Memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Dasar hukum AMDAL. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang hayati ekosistem. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B 2335 MNLH 12193 Nomor B 2347 MNLH 1293 mengenai kriteria kegiatan usaha wajib AMDAL. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 mengenai tata ruang. D. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Dalam mengurus AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi NPWP, TDP, KTP wirausaha atau pemilik perusahaan, akta pendirian perusahaan situ, dan dana lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Terima kasih.